Kisah seorang pemuda Persia yang meninggalkan kehidupan mewahnya untuk menemukan agama yang benar. Salman Al-Farisi. Salman adalah seorang dari keluarga kita, Muhammad Rasulullah. Kisah kita kali ini tentang pencarian seseorang akan kebenaran dan Allah, Tuhan pencipta yang patut disembah. Kisah Salman Al-Farisi. Dalam hal ini, Salman sendiri bertutur sebagai berikut. Aku adalah seorang pemuda Persia, penduduk wilayah Ashbahan, dari desa Jayan. Ayahku adalah seorang kepala desa, kaya raya, dan punya kedudukan tinggi. Aku adalah anak yang paling dicintainya sejak lahir. Kecintaannya kepadaku bertambah-tambah setiap hari. Aku bahkan tidak diperbolehkan keluar rumah laksana gadis-gadis pingitan saja. Di rumah, aku punya tugas menjaga api sesembahan agar tidak padam siang dan malam. Yas memiliki kebun yang luas dan memberikan hasil berlimpah kepada kami. Ayah sendiri yang mengolah, memelihara, dan mengetahui hasilnya. Pada suatu hari, dia disibukkan oleh pekerjaan lain sehingga tidak sempat pergi ke kebun. Katanya padaku, putraku, engkau melihat sendiri hari ini aku sibuk dan tak bisa pergi ke kebun. Pergilah ke sana menggantikanku. Aku segera berangkat. Ketika melewati sebuah gereja, ku dengar suara orang-orang menyanyikan lagu-lagu pujian. Ku terpengaruh oleh suara mereka. Aku tak tahu apa-apa tentang agama Nasrani atau agama-agama lainnya. Bisa dimengerti sebab selama ini aku selalu diam di rumah dan tidak bergaul dengan masyarakat. Maka setelah mendengar suara mereka, aku masuk gereja itu untuk melihat aktivitas yang mereka lakukan. Aku tertarik melihat cara mereka beribadah dan berniat masuk agama Nasrani. Aku berkata pada diri sendiri, demi Allah, ini lebih baik daripada agama kami, Majusi. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan gereja ini sampai matahari terbenam, dan aku tidak akan pergi ke kebun karena hari sudah malam. Kemudian aku mulai bertanya-tanya kepada jemaat gereja itu, dari manakah asalnya agama ini? Mereka menjawab, dari negeri Syam. Setelah malam tiba, aku kembali ke rumah. Ayah langsung bertanya, apa saja yang kau lakukan di kebun? Aku menjawab, Ayah, dalam perjalanan ke kebun, aku mendengar orang-orang sedang bersembahyang di gereja. Aku sangat tertarik pada agama mereka, sehingga aku tunggu mereka sampai matahari terbenam. Ayah sangat terperanjat mendengar ceritaku. Katanya, Madi, putraku, agama Nasrani itu tidak baik. Agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik daripada agama mereka. Aku bersikeras, tidak. Demi Allah, agama mereka lebih baik daripada agama kita. Ayahku kelihatan khawatir. Dia takut aku keluar dari agama Majusi. Maka sejak saat itu dia menahanku di rumah dan memasung kakiku agar tidak dapat keluar ke gereja lagi. Aku belum menyerah. Ketika ada kesempatan, kusuruh seseorang pergi ke gereja itu untuk menyampaikan pesanku. Bila ada kafilah yang akan pergi ke Syam, tolong beritahu aku. Beberapa waktu kemudian, sebuah kafilah hendak berangkat ke Syam. Jamaat itu memberitahukannya kepadaku. Aku segera berusaha keras membuka belenggu yang mengikat kedua kakiku, kemudian kabur dengan diam-diam untuk bergabung dengan kafilah tersebut ke Syam. Di negeri itu, aku bertanya kepada penduduk setempat, siapakah orang yang paling mengerti tentang agama Nasrani di sini? Uskup gereja, jawab mereka. Aku langsung mencari uskup itu di gereja lalu berkata, aku ingin memeluk agama Nasrani. Aku mau tinggal bersama Anda, melayani Anda, dan belajar dari Anda tentang agama Nasrani, serta bersembahyang bersama Anda. Baiklah, jawab uskup itu. Sejak itu aku tinggal bersamanya dan melayani kebutuhan-kebutuhannya. Belakangan baru ku ketahui bahwa uskup itu tidak baik. Tak bosan-bosannya dia menyerukan kepada jemaatnya agar rajin bersedekah. Namun bila orang-orang memberiakan sesuatu untuk diinfakkan untuk sosial, uskup itu menyimpannya untuk diri sendiri. Tak sepeser pun diberikan kepada fakir miskin. Sampai terkumpul 7 guci berisi emas di rumahnya. Aku benci uskup itu karena perbuatannya. Tak lama kemudian dia meninggal. Para anggota jemaatnya berkumpul untuk menyelenggarakan upacara pemakaman. Kukatakan kepada mereka bahwa uskup itu tidak baik. Dia menyerukan untuk bersedekah untuk kebaikan, tapi sesungguhnya dia mengharapkan sedekah itu untuk dirinya sendiri. Orang-orang tak percaya. Mereka bertanya, dari mana engkau tahu? Kujawab, aku bisa tunjukkan kepada kalian tempat dia menyimpan hartanya. Ya, kata mereka beramai-ramai, tunjukkan kepada kami. Kutunjukkan tempatnya. Dari mana mereka mengeluarkan 7 guci penuh berisi emas dan perak. Melihat itu mereka berteriak marah, demi Allah kita tak perlu mengadakan upacara pemakaman untuknya. Mereka menyalip mayat uskup itu lalu melemparinya dengan batu sampai puas. Uskup baru diangkat sebagai penggantinya. Aku pun tinggal bersamanya. Perjalanan mencari kebenaran agama Islam masih panjang.
Ikuti kisahnya dengan subscribe channel ini